Nah, hakeza. Kita lanjut ke bab berikutnya. Babu majaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang informasi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ini kehidupan sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika membahas ini, Imam Tirmizi hanya mencantumkan 2 hadis terkait kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti di belakang ini akan ada hadis-hadis tentang gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kompleks lagi, lebih detail lagi. Nah, kita masuk dulu ke hadis kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan makulat, makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'idin, haddatsana Hammad Ibnu Zaidin, an Ayyub an Muhammad ibn Sirin, dari Muhammad bin Sirin. Qala, dia berkata, kunna inda Abi Hurairah, saat itu kami bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Wa alaihi thawban mumasyaqan min kattan. Saat itu beliau menggunakan pakaian thawban, ya, mumasyaqan, ya, min kattan. Jadi kainnya ini kain yang bermotif, ya, kain yang berwarna min katan, dari katan, ya, kemungkinan katun kayaknya, min katan. Fatamakhata fi ahadihima. Nah, ternyata beliau gunakan untuk apa? Ngebersihin apa? Kotoran hidung, ya. Kotoran hidung beliau gunakan itu. Jadi beliau membersihkan dengan pakaian beliau. Faqala bah yatamakhatu Abu Hurairah fil katan, laqad ra'aituni wa inni la akhirru fiha baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghsyian alayya fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi yara an-nabiyya jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Jadi saat itu beliau itu pakai baju bagus begitu ya. Terus beliau bersihin, saat itu terlihat sama Muhammad bin Sirin lagi ngebersihin kotoran yang ada di hidungnya dengan menggunakan pakaian yang beliau gunakan. Terus kemudian faqala bakhbakh, ya. Bakhbakh itu apa ya? Ungkapan gitu. Ungkapan kagum. Ini kalau di kita tuh apa ya? Kayak berdecak kagum gitu ya. Gitu ya. Itu bakhbakh. Kalau mereka menggunakan kalimat bakhbakh. Abu Hurairah ngebersihin dengan pakaian katan. Ini menggambarkan bahwa Abu Hurairah memakai pakaian yang mungkin dulu nggak pernah dia gunakan. Abu Hurairah itu dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miskin. Abu Hurairah, beliau itu sebenarnya punya fokus, ya. Beliau kan masuk Islam belakangan, Abu Hurairah ini, sehingga beliau harus cari gimana caranya bisa menyamai para sahabat Nabi dalam urusan ibadah dan ketaatan di tengah keterlambatan beliau masuk Islam. Akhirnya beliau fokus untuk mencatat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nomor sekian kan pekerjaan dan urusan dapur beliau. Jadi beliau nggak peduli itu.
Beliau punya seorang ibu, itu jadi fokus beliau. Yang penting ibunya makan, selesai. Ibunya makan, dia nggak makan nggak jadi masalah. Yang penting fokusnya mencatat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menghafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemana Rasulullah itu pergi, Abu Hurairah tuh ngintilin, bahasa kita, ngedampingin terus. Otomatis dalam urusan kasbul ma'isyah, dalam urusan keseharian untuk melengkapi kebutuhan, ya mungkin sangat amat pas-pasan sekali. Maka nggak heran ketika memakai pakaian katan ini, beliau bilang bah gitu. Pakai pakaian bagus ini. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari kata bagus. Sebagaimana dulu juga pakaian nggak bagus digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakaian Rasul itu sederhana sekali. Kurang lebih sama dengan pakaiannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sekarang mah enak, kata Abu Hurairah. Dulu saya pernah ada di masa saya itu pingsan di masjid, pingsan di dekat mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia pernah pingsan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pingsan di area Raudhah lah kurang lebih, antara mimbar dan rumahnya Rasulullah atau kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena nggak makan. Karena nggak ada asupan makan yang masuk ke dalam perut beliau itu. Pingsan. Bahkan diceritakan oleh beliau itu. Saya pernah karena saking laparnya itu, saya jatuh pingsan sampai ada orang ngira saya mati, terus nendang-nendang leher saya. Dikit, ini hidup apa mati nih? Dia ngeri-ngerian, takut-takutan. Dipastiin kalau kita kayak digoyang-goyang gitu. Orang kira dia mati, padahal pingsan karena kelaparan. Wama bi jununun, ya. Bahkan beliau pernah kayak orang kayak orang gila, kayak orang kesurupan, saking nahan lapar. Kita nahan lapar tuh senep, mungkin kita terjatuh, tapi kalau ada, ini udah keseringan Abu Hurairah nahan lapar, sampai dia tuh kayak orang kesurupan gitu. Mungkin dia bolak-balik, saking nahan laparnya itu. Orang kira kesurupan. Wama bi junun. Sementara saya nggak kesurupan gitu. Ya. Wama huwa illal ju'. Sesungguhnya itu hanya menahan lapar saja. Nah, jadi itu keadaan Abu Hurairah. Tapi poinnya di sini adalah pakaian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Pakaian yang juga digunakan oleh Rasul. Dulunya pakaian Abu Hurairah itu nggak bagus gitu. Maka begitu pakai katan nih, bah, waduh cakep banget nih. Dulu nggak kayak gini. Rasul pun nggak kayak begini. Di Rasul kebanyakan ya mungkin pakaian yang digunakan adalah pakaian-pakaian berbahan kasar. Hakadza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Duba'iyu an Malik ibni Dinar. Ini dari Malik bin Dinar. Qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubsin qat wala lahm illa ala dhafaf. Qala Malik sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf qala ayatanawal ma'an nas. Dalam hadis ini ceritakan Rasulullah tuh nggak pernah makan roti terus kenyang. Rasulullah perutnya nggak pernah kenyang gara-gara makan roti atau makan daging, nggak pernah. Rasulullah tuh mungkin kenyang kalau beliau makan kurma sama minum air. Tapi Rasul nggak ada tuh pernah kenyang gara-gara makan roti atau makan daging. Kita pernah nggak makan roti kenyang? Sering. Makan daging terus kenyang pernah? Sering. Alhamdulillah ala ni'matillah. Tapi Rasul tuh nggak pernah ceritanya kenyang karena makan daging tuh nggak pernah.
Kata beliau, illa ala sofaf, kecuali dalam keadaan sofaf. Sofaf itu apa? Qala Malik, aku bertanya orang-orang, apa itu sofaf? Sofaf itu ketika makan dengan sahabat-sahabatnya. Kalau Rasul diundang, makan sama banyak orang, nah Rasul dihidangkan roti, dihidangkan daging, pada saat itu boleh jadi Rasul kenyang. Tapi kalau sendiri, di dalam rumah tangga beliau, di dalam keseharian beliau, nggak pernah beliau itu kenyang gara-gara makan roti, kenyang gara-gara makan daging. Allah Akbar. Itu keadaan Rasul. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, mali ana walid dunya, apa urusan saya sama dunia? Ya Allah. Ini ada dua hadis tentang kesederhanaan Rasulullah SAW dalam gaya hidupnya Rasulullah SAW, pakaiannya, makanannya. Nanti ada lagi gaya hidup Rasulullah yang lebih kompleks, lebih detail seperti yang tadi saya sampaikan. Dalam bab ini diterangkan bahwa makanan yang beliau makan sehari-hari adalah makanan yang sangat sederhana sekali. Sekedar ganjel perut cukup sudah. Itu Rasulullah. Sekedar ganjal perut. Kalau kayak gini saya ngerasa nampar muka saya sendiri. Betapa banyak kita tuh makan yang kita kejar adalah kenyangnya. Ya Allah. Nggak jadi masalah sebenarnya ketika makanan kita makan itu halal, dari sumber yang halal. Tapi orang yang memilih untuk makan sedikit itu adalah orang yang memilih pola hidup zuhud, dan itu pilihan. Rasul tuh makan hanya cukup mengganjal perutnya saja. Cukup mengganjal saja. Bukan makanan yang punya cita rasa tinggi, bukan. Bukan makanan yang apa ya? Yang punya rasa nikmat, itu bukan. Tapi makanan yang hanya cukup mengganjal perutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dalam keadaan sofaf tadi. Ketika makan diundang sama sahabat, lain pasal. Tapi dalam keseharian enggak. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, rizkikan kepada keluarganya Muhammad, bukan cuma Rasul, keluarganya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qutan. Apa itu qut? Qut itu makanan sederhana sebagai pengganjal perut supaya cepat kenyang. Itu qut. Sebagian mengatakan makanan pokok saja. Jadi kalau kita nasi ya nasi doang. Kalau gandum, gandum saja. Kalau kurma, kurma saja. Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, rizkikan kepada keluarga Muhammad makanan pokok itu saja. Enggak berlebihan doanya Rasul. Ya Allah, kalau kita nih doanya, rizkikan kepada kami supaya bisa masuk restoran, makan daging berlimpah. Ya Allah, supaya kami bisa merasakan kue-kue yang bisa kami ambil sesuka hati kami. Mungkin gitu kalau doa kita. Rasul enggak. Ya Allah, rizkikan keluarganya Muhammad sekedar qut saja, pengganjal perut supaya tidak lapar. Demikian cerminan singkat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat sederhana, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, mudah-mudahan kita bisa nyontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setidaknya bukan kehidupan yang israf, ya, berlebih-lebihan. Jadi ini pelajaran penting untuk kita, terutama untuk al-fakir. Semoga bisa meneladani betul bagaimana hidup Rasulullah SAW. Kalau nggak bisa seluruhnya, ya sebagiannya. Nggak bisa sebagiannya, seperempatnya. Nggak bisa seperempatnya, sepersepuluhnya. Jangan sampai kita tinggalin betul-betul. Ittaqullaha mastata'tum, yang bisa kita ikuti. Kita ikuti. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mungkin itu dulu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Tolong diingatkan sampai kepada kehidupan sederhana Rasulullah SAW. Setelah ini nanti akan ada bab tentang khuf, ya, sepatunya Rasul, sendalnya Rasul seperti apa, untuk kita lebih mengenal lagi bagaimana sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak
wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.